Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sampean cuma tak ajari hipnoterapi. Jadi nanti sampean simak. Hipnoterapi ini untuk penyembuhan semua penyakit medis ataupun non medis. Syarat mutlaknya untuk hipnoterapi itu antara saya yang menghipno dia dan pasien sampai ini harus mau sama mau. Jadi intinya mau sama mau. Nah, untuk menidurkan pasien ini ada dua cara. Sampai bisa langsung tidur, langsung tidur itu bisa. Nah ini langsung umpama ini langsung tidur gini juga bisa. Cuma nanti arahkan untuk pernapasan dulu. Berarti pernapasan 3 kali, perut, dada, napas sampan itu juga bisa. Contoh lah, contoh, relax ya Pak, relax, tenang. Nanti di saat sampan dengar kata-kata tidur, sampan tidur ya Pak. Jadi di saat dengar kata tidur, sampan pejamkan mata, tidur. Tarik nafas dari perut, tahan perut, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, simpan dada, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, tidur. Jamkan mata, tidur. Paham enggak? Nah, jadi di saat ini juga bisa, tapi cara yang paling enak itu dia duduk. Itu jangan untuk orang tua, untuk orang muda-muda aja. Jadi nanti sampai pakai ini. Ini kalau ini dia orang tidur beneran. Jadi dia itu rasanya udah nggak sadar, antara sadar tidak sadar itu. Kaki ini selonjor mbak. Ini. Nah, ini lemas ya. Nah, pokoknya di belakang ini ada bantal, tenang aja. Kalau ini dia nanti bisa tidur beneran. Tarik nafas mbak. Tahan perut, buang lewat mulut. Yang dipegang ini alam bawah sadar masalahnya. Ya, ini alam bawah sadar. Tarik lagi, simpan dada, buang lewat mulut. Ingat, dengar kata-kata tidur, sampai tidur. Tarik nafas yang panjang, buang pelan-pelan, tidur. Nah ini benar-benar tidur ya. Nah setelah tidur ini, sampai arahkan pasien ini untuk ketenangan diri ya. Sekarang sampai tenang, makin rileks, makin tenang. Lepaskan seluruh keluh kesah panjenengan, lepaskan lewat pikiran panjenengan. Supaya bisa direkam atau lain bisa direkam, jadi nanti biar saat belajar sendiri enak. Kata-katanya yang harus sampean pahami. Terus makin tenang, makin tenang. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan baik-baik sugesti dari saya. Walaupun pikiran dan hati sampean menolak, tapi alam bawah sadar sampean tidak bisa menolak apapun sugesti dari saya. Sekarang sampean lebih tenang lagi, lebih rileks, lebih tenang, makin tenang, dan temukan titik paling nyaman dalam diri panjenengan. Buat diri sampean itu senyaman mungkin.
Untuk orang yang sentuh, dengarkan kembali sugesti dari saya. Walaupun pikiran dan hati sampean menolak, tapi alam bawah sadar sampean tidak bisa menolak apapun sugesti dari saya. Sekarang sampean bayangkan, sampean berada di pegunungan, sampean bayangkan. Bayangkan berada di pegunungan, menikmati pemandangan gunung, terasa adem, ayem, tenang. Coba sampean rasakan, sampean bayangkan suasana di pegunungan itu. Terus sampean bayangkan sampai terlihat nyata dalam bayangan panjenengan. Nikmati. Di saat panjenengan sedang menikmati pemandangan di gunung, tiba-tiba dari jauh ada sosok laki-laki muncul dan menghampiri panjenengan. Sosoknya tua, berjenggot, dan dia menghampiri panjenengan. Di saat menghampiri panjenengan, dia bertanya sesuatu kepada panjenengan, apa yang panjenengan inginkan dalam waktu terdekat ini. Dan di situ sampean menjawab kepada sosok orang tua tersebut tentang keinginan panjenengan untuk waktu terdekat ini dalam beberapa bulan ini. Sekarang sampean bayangkan, sampean ungkapkan keinginan sampean ke orang tua tersebut. Terus sampean bayangkan, sampean mengungkapkan keinginan panjenengan kepada orang tua tersebut. Dan orang tua tersebut berbicara kepada panjenengan bahwa dalam beberapa bulan ini keinginan panjenengan akan terwujud. Dari mana datangnya, tapi keinginan panjenengan itu akan terwujud. Untuk orang yang sentuh, dengarkan kembali sugesti dari saya. Walaupun pikiran dan hati sampean menolak, tapi alam bawah sadar sampean tidak bisa menolak apapun sugesti dari saya. Di saat orang tua itu sudah mengatakan kepada panjenengan bahwa keinginanmu akan terwujud, tiba-tiba dia hilang dari hadapan panjenengan. Nah, sekarang sampean rasakan dalam diri panjenengan bahwa keinginan panjenengan itu dalam beberapa bulan akan terwujud. Rasakan benar-benar, sampean rasakan. Sambil menikmati pemandangan gunung, adem, ayem, membuat tubuh panjenengan segar. Udaranya juga sangat segar.
Dan dalam hitungan ketiga saya akan bangunkan panjenengan. Di saat sampean terbangun, sampean seperti bangun dari tidur yang sangat panjang, dalam kondisi yang sangat sehat, lebih kuat, pikiran lebih tenang, dan apapun yang panjenengan inginkan tadi akan benar-benar terwujud dalam beberapa bulan ke depan. Dalam hitungan ketiga sampai akan terbangun. 1, 2, 3, bangun. Tarik napas, simpan perut, buang lewat mulut. Tarik napas lagi, simpan perut, buang lewat mulut. Tarik napas dan buang lewat mulut pelan-pelan. Nah, yang perlu sampean ulang-ulang itu adalah kata-kata itu tadi. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan baik-baik sugesti dari saya. Walaupun pikiran dan hati sampean menolak, sebenarnya dia sadar, dia tahu, tetapi dia tidak bisa melawan sugesti dari saya, alam bawah sadarnya, gitu Mbak. Nah, menduduk wes. Nah, dia tadi juga dalam bayangannya, yuk ketemu dengan sosok itu tadi, gitu Mbak. Nah, sekarang tubuh sampean enak, anda seger ya. Nah ini kalau sampean menangani pasien orang sakit, itu sampean arahkan sesuai dengan yang dia derita. Contoh di saat sudah tenang tadi kan, sampean arahkan kamu berada di pantai atau di mana. Nah, di saat itu yang sampean pertemukan itu yang bisa membawa dia ke arah kesembuhannya. Contohnya kan dia sakit, terus dia sampean pertemukan dengan seseorang. Kalau di pantai contohlah ada perempuan menghampiri sampean kan gitu. Nah di situ kamu bercerita tentang penyakitmu kepada perempuan itu kan gitu. Nah tiba-tiba perempuan itu mengambil sesuatu yang dia bilang ini adalah obat dari penyakit kamu, dan akhirnya dia suruh kamu minum. Lah ini di sini dia disuruh bayangkan kamu meminum sesuatu dari perempuan itu. Ini rasanya nanti dia juga minum. Tiba-tiba setelah minum itu badanmu sangat sehat, lebih kuat. Baikku. Pokoknya dalam membangunkan terakhir, sugestimu itu harus sugesti terbaik untuk orang itu. Sugesti terbaik. Contohnya kalau untuk kesehatan ya dalam hitungan ketiga saya akan bangunkan. Di saat sampean terbangun, kondisi sampean menjadi sangat sehat, sangat kuat. Nah, itulah yang akan memberikan sugesti kebaikan kepada dirinya. Bahkan sakit yang dia rasakan itu nanti bisa sembuh. Karena hipnoterapi ini kita mainnya di sugesti kata-kata. Kita mainnya di ini tidak pakai tenaga dalam, tidak pakai kebatinan, tidak pakai rapalan, tidak pakai apa-apa. Ini kita mainnya sugesti. Kita bermain di alam bawah sadarnya. Kita bermain di pikirannya. Sakit itu dari pikiran asalnya. Kita kembalikan ke pikirannya gitu. Jadi ilmu penyembuhan itu sebenarnya yang luar biasa itu ya hipnoterapi ini. Hipnotis tetapi dipakai untuk penyembuhan. Ada juga hipnotis untuk relaksasi. Ya kan? Untuk ketenangan juga ada. Tergantung ini sugesti kita mengarahkannya ke bagaimana. Jadi sedangkan di sini nanti kalau bisa ya harus paham. Jadi setelah pulang sampai bisa melakukan ini untuk menolong orang lain. Tak perlu sampai harus
puasa dulu, harus punya mantra untuk ngobatin, enggak perlu. Sampean tuh cukup tahu yang namanya hipnoterapi. Kalau sampean nanti sering melakukannya ke orang, nanti sampean akan menjadi penyembuh yang luar biasa tanpa menghabiskan energi sampean. Seumpama yang sakit tuh 5 orang, langsung sampean hipnoterapi 5-5-nya lo bisa. Enggak perlu satu-satu enggak. 5-5-nya langsung bisa. 10 orang pun bisa. Makanya kalau ada penyembuhan yang enggak, kan pakai hipnotis itu. Tangan semua diangkat, turun. Nah, itu kan mengarahkan biar dia mengikuti perintahnya. Itu sebenarnya bisa. Kalau sebelum dihipnotis kan, misal ditanyain ya, seperti akan barusan ke gunung gitu, itu kesukaan saya ke gunung soalnya, jadi enak gitu kan. Boleh nggak ditanya dulu kesukaannya kemana gitu? Boleh. Malah itu lebih bagus. Soalnya itu pas tuh kan, enak katanya. Itu bagus banget. Contoh lah, dia sakit gini, gara-gara mungkin dia ke punden kan gitu. Habis dari punden dia sakit ini, tidak sembuh-sembuh kan gitu. Berarti nanti sampai arahnya ke punden. Waktu hipnoterapi itu sama arahkan ke punden situ, minta maaf ini. Akhirnya penjaga punden ini memaafkan sampean. Ini nanti sembuh ya. Karena apa? Sugestinya dia berasal dari situ, sakitnya, gitu. Dan mayoritas orang itu percaya ke penjaga laut selatan, makanya sering dibawa ke laut. Saat dia sakit, kena guna-guna, kena santet, bawa aja, lari ke laut, pertemukan dengan sosoknya. Dia nanti sudah tahu sendiri sosok. Itu aneh, tapi ya bukan ajaib. Sebenarnya itu adalah permainan pikiran atau permainan sugesti kita sendiri. Tapi kamu sugesti ini ya harus jangan ragu-ragu. Jadi kata-kata yang perlu diulang itu tadi, untuk orang yang saya pegang, dengarkan baik-baik sugesti dari saya. Itu berarti kamu terus mengarahkan dia untuk mengikuti arahanmu kan gitu. Harus sering-sering ikuti dia memang, sambil ditepuk gini, sering-sering. Walaupun pikiran dan hati menolak, tapi alam bawah sadar kamu tidak bisa menolak. Jadi sebenarnya dia itu sadar, tetapi dia tidak mau mengikuti arahan kita. Alam bawah sadarnya mengikuti. Jadi kalau untuk penyembuhannya kita bawa ke, inilah permainan kita masuk ke alam bawah sadar, kita kembalikan ke kesadaran yang dari sakit menjadi sembuh. Ini sebenarnya kita bermain di alam bawah sadar. Itu harus sering dilakukan. Makanya untuk belajar hipnoterapi itu tidak bisa sekali. Oke lah tekniknya jenengan paham ibaratnya, tapi sampai harus sering-sering melakukan kepada orang lain. Melakukan ke orang lain. Kalau untuk membuat air, garam, atau apa, itu pakai nanti pernapasan. Tapi penyembuhan yang di situ tidak menguras energi jenengan, bahkan dengan santet kayak apapun sampai tidak kena, itu pakai hipnoterapi. Jadi sampai hanya mengolah alih kata-kata saja. Yang menyembuhkan dirinya adalah dirinya sendiri. Sakit itu kan dari dirinya, sembuh ya dari dirinya sendiri. Makanya sebenarnya nggak ada orang sakit. Dari sugestinya lah, karena sugestinya udah kuat, akhirnya dia mengikuti arahan saya kan, mengikuti arahan saya. Jadi
bukan saya yang apa ya, yang menyembuhkan dia itu bukan saya, tapi orangnya itu sendiri gitu. Makanya banyak yang ada kadang penyakit dipindah, ya kan? Itu kan sebenarnya sugesti. Sugesti itu mainnya masih sugesti. Tapi kita ngarahkan orang ini merasa penyakit dalam dirinya itu udah tidak ada. Ya, karena merasa tidak ada ini nanti penyembuhan dirinya lebih cepat. Akhirnya ya sembuh beneran kalau sugesti. Makanya di saat sampean menyembuhkan orang, setidaknya sampean kasih perjanjian. Nanti kalau sudah sembuh, jangan kambuh lagi ya. Itu untuk mengunci. Untuk mengunci. Kalau hanya sampean sugesti saja, sampai rumah kambuh lagi. Itu mengunci. Nah, ini kata-kata itu pentingnya di situ. Harus sering-sering dipraktekkan. Harus sering-sering diulang-ulang. Belajar mensugesti orang. Belajar sugesti itu tidak cukup sekali terus jadi, tidak. Kita harus sering-sering mensugesti orang. Saya dulu belajar gini, memang tidak ada gurunya, tapi saya sering melakukan ke orang, nyuruh orang. Biar apa? Sugesti kita masuk. Nyuruh itu kan sugesti. Kalau dia ngikuti yang kita suruh, itu kan namanya sugesti kita masuk. Nah, kalau sugestinya sudah kuat, enak sampai mau mensugesti siapapun ya masuk. Bahkan tidak harus pakai ini enggak, malah enak lagi. Nah, ini memindah, terus apa itu dasarnya itu di sugesti. Kalau untuk penyembuhan itu paling bagus dasar ilmunya di sugesti. Kalau permainan energi, dasarnya di pernapasan. Kalau menyampaikan jarak jauh, digabungkan. Sugesti, pernapasan, jadinya apa? Kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran inilah nanti frekuensinya yang nyambung ke orang lain, baru dinamakan telepati atau kebatinan, kan? Ya, itu harus konsepnya tahu. Jadi kayak amalan jadi sakti, ya, karena yang melakukan amalan ini percaya diri, terus dia yakin ya kan gitu, dengan amalan itu jadinya sakti. Jimat di bawah ini bisa sakti, ya karena dia meyakini bahwa jimat ini. Kalau enggak, ya enggak jadi apa-apa. Mau keris apa kayak, kalau yang bawah itu nggak yakin juga jadi. Cuma mayoritas sudah meyakini hal tersebut. Gitu. Ini real, ini ilmu, tidak ada goibnya, ini murid. Cuma kita bermain di alam bawah sadar kalau hipnoterapi itu. Beda dengan sampan pegang air terus diisi, itu kan mainnya pernapasan. Kalau ini murni. Jadi dia itu antara sadar tidak sadar sebenarnya. Tapi kita arahkan ke kesembuhan. Itu bisa menghilangkan orang yang suka ngerokok jadi nggak suka rokok, itu bisa. Tinggal kita sugestinya mainnya di mana. Itu penting, masa. Penting. Dan ini bisa untuk segala macam penyakit. Penyakit medis ataupun penyakit katanya kena guna-guna lah. Nah, apalah. Kita karena apa? Dasarnya gini. Orang itu ngomong kena guna-guna. Sebenarnya dia tidak tahu loh kenanya. Iya kan? Datangnya guna-guna itu dia tidak tahu. Dia hanya merasa kena kan. Rasa kan ini permainannya. Rasa itu kan alam bawah sadar. Kalau kita pinter bermain di alam bawah sadar, rasa itu bisa kita ambil atau kita alihkan kan. Sebenarnya itu permainannya, Mbak. Jadi
Tapi sugesti sampean harus kuat. Kalau sampean sugestinya kalah lah, agar orang itu mengikuti sugestimu, makanya ada tadi tarik nafas, tahan. Kita memerintah dia 3 kali. Agar itu sudah dia mengikuti kita nanti. Jangan langsung. Kurang kuat, kalau langsung itu nanti kurang kuat. Kalau sudah dia mengikuti saya gini, wah ini enak. Ini mau tak bikin gimana aja enak. Rasa geli, rasa rokok, rasa apa, itu rasa masih masuk gitu. Bisa dirubah dengan cepat. Bisa dirubah dengan sangat cepat. Makanya jenengan yang penting sugestinya itu harus tepat, kata-katanya jangan bulat, mudah dicermati atau mudah dipahami oleh otak, itu nanti sugesti sampean masuk. Tapi kalau kata-katanya sampean bulat, yang sama sugestiku ya juga bingung. Makanya doa terbaik itu yang mudah dipahami oleh otakmu. Kalau kamu sendiri nggak paham doamu ya, bagaimana mau terkabul? Itu harus. Ya, jadi spiritual itu di situ. Wah, pengen nyembuhin orang harus sakti lah. Buat apa? Tidak perlu. Yang penting kamu itu tahu konsepnya. Kalau kamu tahu konsepnya, tidak sakti pun bisa. Dan hipnoterapi itu boleh dicoba, boleh dipraktekkan. Mereka-mereka yang sakit. Mungkin dari teman-teman yang sudah paham, banyak yang menggunakan hipnoterapi ini. Banyak yang penyembuhannya hanya bermain dengan sugesti-sugesti. Ya kayak santet dipindah ke kelapa. Kan ini sebenarnya cuma sugesti mainnya. Ya kan? Orangnya sakit kena guna-guna, udah jinnya tak masukkan ke sini. Ini padahal anak buahnya sendiri. Masukkan dulu terus ini ditanya. Kan sugesti Mas. Apa jinnya masuk beneran? Ya enggak, jin ikuti sampean itu. Misalkan melalui kan, kayak istilahnya ada kan yang dipijat Sarah. terapi, misalkan sakit apa itu ditambahi dipijat itu Iya bisa. bagus. Kalau berhubungan dengan saraf, sampai harus ada juga sampai pijat titik-titik sarafnya. Selain di hipnoterapi juga dibukakan sarafnya. Hipnoterapi ini kan mengendorkan semua saraf. Nanti sampai pijat kan jadinya enak juga. Tapi kalau sudah penyakitnya hanya terbawa rasa, contoh kena guna-guna itu kan terbawa rasa, itu enak wes. Enak. Nah, dari rasamu itu akhirnya masuk ke pikiranmu, dari pikiranmu itu mencipta, akhirnya kamu benar-benar sakit. Konsepnya santet itu gitu. Karena kamu merasa disantet, kamu ketakutan, ya toh, bingung, masuklah ke pikiran, waduh aku dibikin orang ini. Perutku kayak ada pakunya, ada bener yang nyipta siapa? Otakmu. Yang nyipta otakmu. Jadi kamu mencipta sendiri. Sesuatu ada dalam tubuhmu. Ya kalau kita ngobati pakai energi kita, seberapa kuat energimu itu. Ini alam kita, musuh kita ini. Kalau sugestimu kalah, bisa balik ke kamu sendiri. Makanya banyak loh, ngobati santet, kena santetan gitu. Katanya balik santet. Yang mengembalikan siapa ya? Pikiran kita, karena kita kalah sugestinya di situ. Kita sugestinya kalah di situ. Makanya harus dipahami, benar-benar dipahami. Ilmu itu tidak perlu sampean pintar, tapi di saat sampean paham, sampean melakukannya pun ya juga pasti tepat. Paham, Mbak? Tadi sampean tadi merasakan benar tuh. Ketemu. Pokoknya yang arah ke gunung pokoknya enak sekali ketemu
pas ini kata saya. Tapi saya ingat kan, pas ini kan Nah, iya, sadar. Iya sadar. Di hipnoterapi itu bukan tidak sadar, 100% sadar. Tapi alam bawah sadarnya itu tidak bisa ngelawan saya. Dia ngikuti aja saya perintah ke kamu bayangkan, iya dia bayangkan. Tapi dia sadar. Jadi ibaratnya cuma umpama perempuan di hipnoterapi terus dia takut nanti dilecehkan. Loh dia tuh tahu dilecehkan, sadar. Dia sadar. Bukan lo nggak tahu, nggak sadar. Kalau gendam sampai nggak sadar. Gendam itu nggak sadar sampai. Nanti kalau beberapa saat baru sampai tersadar. Makanya kalau di jalan itu, wah ini kena hipnotis tadi, uang itu bukan kena hipnotis, itu kena gendam. Hipnotis itu mau sama mau kok. Kalau gendam itu blak, mana uang, kamu langsung ngasih. Nanti beberapa saat baru kamu sudah sadar, baru sudah tahu loh, uangku mana, baru tahu itu. Kalau gendam itu sugesti kan? Sugesti, sama. Sugesti tapi tingkatannya lebih mantap. Mau ndak mau, harus mau dia kalau gendam itu. Kalau hipnotis itu harus mau sama mau. Dasarnya apa? Sugesti, ucapan. Makanya kan bahaya, ucapan itu kan bahaya. Mulutmu harimau kan gitu. Bahaya, makanya kita hati-hati. Kalau marah, kalau apa ya kita mengeluarkan sugesti itu yang baik-baik saja. Tidak usah yang jelek-jelek gitu. Nah, nanti habis ini sampai praktek sendiri. Cara nidurkan gimana, pindah rasa itu gimana. Kalau kayak Mbak Eki sudah enak. Dia sudah ngikuti saya masalah kan. Sudah enak ini, pindah-pindah nih enak. Udah ngikut ya. Kalau mama sakit dia langsung sembuh, dia ketemu saya langsung sembuh. Ajaib semestinya. Dari enggak, itu permainan pikiran. Untuk kamu. Nah gitu. Sampai jauh-jauh ke sini ya harus paham. Kalau enggak paham, nanti pulang nggak bisa apa-apa ya. Percuma sampai sini kan gitu. Jangan takut mencoba, jangan takut belajar. Mumpung ada temennya, anggap aja semua percobaan. Mana coba lu gak apa-apa. Harus itu. Saya kan kudu kena saya kan. Kena be. Nggak tahu di Hipnotis dong. Ya orang, nggak harus. Ini kan biar tahu aja. Oh rasanya di hipnoterapi itu seperti ini. Itu aja biar tahu aja. Tapi sampai kan teman tadi saya kan memperhatikan apa yang saya ucapkan. Nah itu boleh sampai coba. Saya dulu juga nggak ekstrim belajar nih. Cuma sering saya tadi siapapun tak jadikan alat peraga. Semakin kita sering itu juga semakin nanti mumpuni kita. Kita itu menghadapi orang sekali pasti grogi, 2 kali, 3 kali, 10 kali biasa, sama gitu. Kita mengobati orang sekali pasti grogi, waduh gimana ya? Kayak kita takut-takut. Nanti kalau sudah sering ngobati orang ya biasa. Penyakitnya ya iku-iku aja kok sebenarnya. Hari ini yang datang sakit gigi, 10 hari lagi ada lagi ya sakit gigi. Jadi wes tinggal ngulangi caranya gitu aja. Tapi kalau saya emang yang sering saya pakai daripada membuang energi diri saya, kebanyakan mantra, saya pakai emang hipnoterapi. Dan dampak atau manfaatnya lebih langsung bisa dirasakan sama pasiennya. Jadi disitulah kekuatan sugesti sebenarnya. Makanya nanti belajar sendiri praktek. Nanti kalau kata-katanya ndak, kan saya bisa, kan itu. Nanti bisa saya benahi di sini gitu. Mbak, belajar jangan ndak, harus belajar.